kali ini Bu Guru akan membacakan cerita kepada anak-anak kelas 2. Nah, judul cerita yang akan Bu Guru sampaikan adalah Jaka Kendil. Nah, anak-anak, untuk mengetahui mengapa ini kok ada Jaka, kok namanya Jaka Kendil, maka Bu Guru akan memulai dari cerita. Nah, pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang janda tua, Mbok Rondo. Hidup seorang diri, tidak memiliki anak. Dia sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, untuk mengangkat seorang anak sudah pasti si Mbok Rondo tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya saja, beliau tidak mampu. Di pelosok desa dekat hutan hiduplah seorang janda, Mbok Rondo yang hidup miskin. Bisa kelihatan gambarnya di sini? Bisa. Mbok Rondo yang miskin, hidup sendiri, bajunya yang compang-camping seperti ini. Ya Tuhan, hidup memang misteri. Semua harus dilalui dengan ikhlas. Kata Mbok Rondo sambil mencari kayu bakar di sebuah hutan. Setiap pagi Mbok Rondo pergi ke pasar untuk menjual barang yang diperolehnya, yaitu kayu bakar tadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian di siang hari Mbok Rondo itu sambil melamun, seandainya aku punya anak, maka aku tidak akan kesepian dan kelak di hari tuaku ada yang merawatku. Ini sambil melamun seperti ini. Pada suatu malam, Mbok Rondo tertidur pulas karena lelah bekerja seharian. Dalam tidurnya, Mbok Rondo bermimpi kejatuhan bulan di pangkuannya. Ini, ya, bulan di pangkuannya di sini tertidur pulas sekali. Nah, apa yang terjadi setelah bangun tidur? Nah, Mbok Rondo ke pasar. Nah, di depan pintu pasar tersebut ada seorang peramal, ya. Mbok Rondo mampirlah ke seorang peramal itu, dan peramal itu mengatakan tentang mimpi yang sudah dialami oleh Mbok Rondo. Mbok Rondo mendengarkan dengan baik. Setelah itu anak-anakku, Mbok Rondo dari pulang tadi sudah gelisah sekali terhadap apa yang dikatakan oleh peramal di depan pintu pasar tadi. Sesampai di rumah, langsung istirahat, tidurnya di sini. Nah, dalam istirahatnya itu dia merasa tidak enak. Kemudian di pagi harinya, sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Mbok Rondo, datanglah 2 orang prajurit ke rumahnya dengan membawa apa ini anak-anakku? Uang. Membawa bungkusan dan juga membawa uang. Iya, pintar sekali. Nah, kedua prajurit itu memberikan bungkusannya kepada Mbok Rondo. Kemudian dalam memesankan bungkusan ini sambil mengatakan sebelum prajurit ini pulang belum boleh membuka bungkusan tersebut. Setelah prajurit tersebut pulang, Mbok Rondo segera membuka bungkusan tersebut. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah dibuka bungkusannya? Iya, betul sekali. Ada bayi yang wujudnya kepalanya adalah besar seperti kendil. Ya, maka si Mbok Rondo tadi memberi nama anaknya Joko Kendil. Ya, Kendil tadi mengatakan kepalanya seperti kendil dan diberi nama siapa tadi? Joko Kendil. Ya, Joko Kendil.
sekali. Sambil merawat setiap pagi, setiap hari, sampailah tumbuh menjadi besar si Joko Kendil. Kemudian beberapa tahun kemudian, si Joko Kendil tumbuhlah menjadi seorang perjaka yang sudah besar. Nah, suatu ketika Joko Kendil tadi ikut Mbok Rondo pergi ke pasar. Joko Kendil melihat orang-orang rombongan kerajaan melintas di depannya, dan di kereta itu ada seorang putri yang cantik jelita. Ya, siapa ya putri cantik tadi? Anak raja. Anak raja, putri raja. Nah, setelah melihat putri raja yang cantik tadi, kemudian Joko Kendil pun merasa tertarik, merasa jatuh hati pada putri tadi. Ya. Kemudian suatu hari kerajaan itu mengadakan sayembara. Sayembara apa ya kira-kira? Berikut ceritanya. Sayembara tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menghadirkan gamelan Lokamanta dari Kahyangan, maka pemenang akan dinikahkan dengan putri raja yang cantik jelita. Kemudian ikut enggak ya kira-kira Joko Kendil? Ikut. Kita lihat coba. Sesampainya di rumah, Joko Kendil minta izin, memohon izin dan doa restu kepada Mbok Rondo tadi. Diperbolehkan tidak sama Mbok Rondo? Boleh. Ya, diperbolehkan. Sementara itu di kerajaan telah datang banyak raja dan kesatria yang akan mengikuti sayembara. Anak-anakku, si Joko Kendil dengan diantarkan oleh si Mbok Rondo tadi mengikuti, mendaftarkan di situ. Apa yang terjadi? Ini para kesatria yang lain, mereka pada menertawakan kepada sosok Joko Kendil yang keadaannya sangat jelek, sangat buruk, dan simbol yang mengantarkan juga simbol yang miskin dengan pakaian yang compang-camping. Namun demikian, sang raja tetap mempersilahkan Joko Kendil untuk mengikuti sayembara tersebut. Ya, raja ini bagus tidak anak-anakku? Bagus, tidak membeda-bedakan. Ya, baik. Joko Kendil kemudian bersemedi itu berdoa ya, untuk menghadirkan gamelan Lokamanta dari Kahyangan. Nah, apa berikutnya anak-anakku? Nah, setelah semua peserta siap, maka diadakan penelitian dan penilaian pada gamelan siapakah yang merupakan benar-benar bahwa itu gamelan Lokamanta dari Kahyangan. Kemudian setelah selesai pembacaan mantra, pembacaan doa, beberapa saat kemudian terdengarlah suara gamelan mengalun dengan merdu sekali. Iya, kita lihat lagi. Nah, tidak disangka anak-anakku, semua orang terkagum-kagum ya dengan suara alunan gamelan yang dibawa oleh Joko Kendil. Nah, pada waktu yang telah ditentukan, sang raja mengumumkan pemenang sayembara. Ya, dan pemenangnya adalah Joko Kendil. Iya, bahagia sekali ini Joko Kendil dan juga Mbok Rondonya, ya, karena bisa memenangkan sayembara. Nah, seperti anak-anak nih, kalau menang juara gimana? Coba ditirukan. Ya, gitu ya, senang sekali. Nah, sebagai hadiah sayembara, Joko Kendil akan dinikahkan dengan putri raja yang cantik jelita. Pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya Joko
Joko Kendil dinikahkan dengan putri raja dan duduk berdampingan. Nih kita lihat. Tiba-tiba apa yang terjadi anak-anakku? Putri raja memeluk dengan erat Joko Kendil. Kemudian keajaiban terjadilah ketika Joko Kendil merasa sesak sekali nafasnya. Kemudian tiba-tiba ia berubah menjadi satria yang amat tampan, ya. Tampan ini menjadilah pasangan yang serasi, ya. Nah, akhirnya apa yang dimimpikan oleh Mbok Rondo tadi di awal-awal masih miskin tercapailah di sini anak-anakku. Joko Kendil dan Mbok Rondo hidupnya bahagia bersama dengan sang putri. Nah, bahagia ya, akhir cerita menjadi bahagia ya. Nah, banyak sekali yang bisa kita contoh ya anak-anak ya. Jadi dalam hidup kita harus selalu saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati.